Heho Pop Gengs. Yang umum diketahui dan diyakini adalah memiliki satu pasangan saja, atau istilahnya monogami. Jika kedua belah pihak atau semua pihak yang terlibat dalam hubungan yang dijalani menyepakati untuk memiliki lebih dari satu pasangan, maka itu disebut poligami. Yang sekarang menjadi istilah khusus bagi laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu. Dan untuk perempuan dikenal dengan istilah poliandri. Jika memiliki banyak pasangan tapi tidak disepakati atau tidak diketahui salah satu pihak, maka itu disebut dengan selingkuh. Kasus poligami udah biasa diulas sih. Nah, kali ini kasus poliandri yang telah kubuatkan daftarnya. Kasus-kasus pilihan yang merepresentasikan alasan dan konsekuensi dari berpoliandri. Yang pertama dari Uganda, dari wilayah yang bernama Mukura. Seorang perempuan hidup satu atap dengan 3 suami. Yang kisahnya telah dimuat oleh The Guardian. Bernama Anne Grace Aguti, anak dari seorang pastor yang sedih dengan pilihan sang putri. Menurut ayahnya, praktik yang dilakukan Aguti tidak diterima oleh komunitas agama mereka. Ia sekaligus mengkhawatirkan kondisi putrinya, seperti saat kebingungan menentukan siapa ayah biologis dari anak kandungnya. Di sisi lain, Aguti menikahi 3 pria ini ternyata adalah usahanya dalam mencari yang paling ideal. Awalnya ia menikah dengan 1 pria, namun tak disiplin. Alhasil, ia pun mencari dan hasilnya adalah 2 pria baru yang dibawanya pulang. Tapi menurut Aguti, semuanya sama-sama tidak berguna. Ia masih tetap mencari nafkah untuk mereka. Makanya, pencarian Aguti masih berlanjut. Bahkan memiliki kekasih-kekasih lain di luar rumah. Tapi beruntung, ketiga suaminya patuh pada Aguti, menganggapnya sebagai kepala keluarga yang berhak memilih suami mana lagi yang menemaninya malam ini. Kasus Aguti ini bisa menjadi contoh dari resiko utama berpoliandri, yakni gak jelasnya siapa ayah biologis dari anak yang dikandung. Namun bisa menggambarkan bahwa jika poligami adalah gambaran kuasa pada laki-laki, maka poliandri perempuanlah yang memegang kendali. Ke negara bagian Uttarakhand, India, ada seorang perempuan bernama Rajo Verma menikah dengan 5 pria sekaligus dan kelimanya adalah saudara kandung. Sangat mengejutkan. Sebenarnya Rajo pun merasa aneh awalnya, tapi ia harus menjalani semua itu karena sudah menjadi tradisi turun-temurun di kampungnya. Praktik ini adalah tradisi Hindu kuno yang berasal dari kisah Drupadi di Mahabharata yang menikahi Pandawa, 5 bersaudara anak dari Pandu. Jadi, setiap perempuan yang menikah di kampung mereka harus juga menikahi ipar laki-lakinya. Selain mempraktikkan cerita Mahabharata, pernikahan seperti ini adalah cara untuk menjaga kekayaan keluarga agar tidak terpencar. Rajo dan para suami sih hidup harmonis. Suami pertama tidak cemburu dengan saudara-saudaranya, meski mereka tidur satu ranjang dan hidup dalam satu rumah. Serta, yaitu, gak jelas siapa ayah biologis dari satu anak mereka. Kasus ini pun menjadi contoh pertama alasan perempuan berpoliandri, yakni tradisi. Yang juga diamini oleh sebagian kampung terpencil di kawasan pegunungan Himalaya. Poliandri telah dijalankan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Sunatri Kumari adalah salah satunya. Menikahi 3 pria bersaudara, hidup berdampingan secara harmonis, berbagi peran dalam rumah maupun di kebun. Berhubungan intim pun dijadwalkan dan diatur oleh rumah tangga mereka. Serta merawat anak bersama-sama, gak peduli siapa ayah biologisnya. Tradisi mereka ini tidak berangkat dari kepercayaan tertentu, tapi sebagai sebuah hal yang praktis dalam hitung-hitungan ekonomis. Pertama adalah mengendalikan populasi di kampung kecil mereka, agar kelaparan tidak merebak. Pakar pun mengatakan bahwa poliandri akan menyebabkan turunnya angka kelahiran karena hanya 1 perempuan yang terlibat dalam banyak pernikahan. Kemudian yang kedua adalah mengatasi keterbatasan lahan. Jika pria bersaudara menikahi 1 perempuan yang sama, tanah garapan keluarga gak perlu dibagi-bagi lagi. Jadi poliandri bagi mereka bukan sebuah keromantisan yang berbeda, tapi sebuah langkah terbaik bagi mereka tentunya.
Untuk kampung yang terisolasi, yang tidak terpapar kisah Romeo Juliet, tradisi ini adalah hal yang biasa. Tradisi yang berbeda dipraktekkan oleh seorang spiritualis Uganda yang bernama Alman, lebih populer dengan julukan Samson Wanita. Menikahi 7 laki-laki yang dipilih oleh tetua kampung sebagai bukti pelayanan kepada dewa yang mereka percayai. Jadi sebenarnya ini tidak berangkat dari kemauannya sendiri ya. Selain itu, Alman adalah dokter tradisional di kampungnya, bisa menggunakan kekuatan orang mati untuk menyembuhkan orang hidup. Dan untuk bisa melakukan itu, ia harus menikah untuk mendapatkan kekuatan. Sumber kekuatannya adalah anak yang banyak. Tapi, ia hanya bisa melahirkan 1 anak dari 1 suami. Maka, bisa jadi suaminya akan terus bertambah agar anak juga bertambah. Kini ia menjadi ibu dari 6 anak karena suaminya yang ke-7 belum dikaruniai buah hati. Mereka dikabarkan hidup harmonis, masing-masing menempati rumah sendiri-sendiri yang mereka bangun sebelum menikah. Dalam berhubungan intim, Alman berhak memilih akan ke siapa lagi malam ini. Dan ia memiliki kuasa untuk menuntut kepuasan dari suami yang ia pilih. Alman adalah ratu bagi suami-suaminya. Ada yang mendedikasikan diri sebagai tukang kipas. Biar gak gerah cenah. Yang lain memastikan Alman tidak berkeringat. Dan 6 suaminya akan mengangkat tandu untuknya agar ia nggak lagi berjalan kaki. Sisanya jadi penjaga dan perawat. Selanjutnya datang dari dalam negeri. Meskipun jumlah suami dari sosok ini tidak sebanyak perempuan-perempuan sebelumnya sih, namun kisahnya pernah bikin heboh pop gengs. Adalah perempuan bernama Komang Ayu Puspayani yang kemudian populer sebagai Ayu Poliandri. Kronologi dari Detik, tahun 2018 Ayu dicurigai oleh suami keduanya, I Gede Arya Sudarsana atau Arya. Setelah diselidiki, ternyata Ayu telah memiliki suami dan ibu dari 3 anak. Setelah itu, ia diceraikan, lalu dilaporkan karena merasa tertipu selama 2 tahun pernikahan. November 2018, Ayu pun diamankan tim Buser Polres Jembrana Bali atas dugaan penipuan dan poliandri tanpa izin. Ia diambil dari Ngawi, Jawa Timur. Rumah suami pertamanya itu berinisial Y yang berpangkat Bribka, bertugas di Polres Magetan. Y yang syok mengetahui pengkhianatan dan penipuan, menggugat cerai sang istri. Akhir 2018, saat sidang bergulir di pengadilan, barulah diketahui bahwa nama aslinya adalah Siti. Ia menipu Arya sebagai mahasiswa S2 kedokteran di UGM, menjalani pendidikan lanjutan, dan bekerja di rumah sakit Surabaya. Semua dilakukannya untuk memoroti Arya. 2 tahun nih, total 1,4 miliar diraupnya. Tahun 2019, ia pun dijatuhi hukuman penjara 4 tahun atas tindak pidana penipuan. Meski pengakuan Ayu saat diwawancarai Detik.com sedikit berbeda. Ia mengaku telah jujur pada Arya sedari awal bahwa ia telah menikah. Juga memperkenalkannya pada keluarganya. Duit yang dimintanya itu untuk kursus dan membuka usaha. Mereka pun menjalin hubungan saat Ayu sedang mengalami prahara besar dengan suami pertamanya. Ayu menikah siri dengan Arya dan membangun mimpi manis bersama. Tapi semuanya jadi kacau saat Ayu memilih untuk kembali ke suami pertamanya. Ayu bercerita bahwa Arya jengkel dengan pilihan rujuk Ayu bersama suami pertamanya, lalu menghancurkan usaha salon dan nama baiknya. Aduh, gak tahu mana yang benar nih. Tapi, apa ini cocok disebut poliandri? Deket lagi kan di Purun Dalam dengan rumahnya dia. Kenapa dia umpamanya saya bilang bujang, kenapa dia nggak nanya ke sana? Padahal kan tahu rumahnya dan itu saudara saya.